كل من يأتيك يوما طبيعا يلقى هماما. Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan kepala pondok pesantren Tebu Ireng dari Jombang, Jawa Timur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 menjadi landasan mengenai kearsipan di Nahdlatul Ulama. Ayat tersebut dapat menjadi pedoman bahwa rekaman kegiatan merupakan hal yang penting karena mengingat keterbatasan daya ingat kita sebagai manusia. Mengingat pentingnya arsip, baik itu berupa catatan atau rekaman bentuk lain dalam tulisan, Al-Quran memberikan rujukan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dengan jelas memerintahkan untuk mencatat segala yang berkaitan dengan hutang piutang. Itu nanti boleh dicek di Al-Baqarah. Dalam kaitannya dengan kearsipan, ayat ini menjadi pedoman bahwa rekaman kegiatan itu penting karena keterbatasan daya ingat kita sebagai manusia. Itu tentang urgensitas kearsipan. Arsip merupakan suatu hal yang penting karena memuat keterangan-keterangan mengenai suatu hal atau peristiwa yang dibuat orang untuk membantu ingatannya. Pada zaman Rasulullah SAW juga telah dilaksanakan penulisan-penulisan mengenai kearsipan sehingga kita dapat mengetahui apa yang disebut dengan sirah nabawiyah. Maka manajemen kearsipan dalam perspektif Islam sebagaimana ditulis oleh dan sudah ada di zaman Rasulullah, karena berdasarkan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW berbunyi, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau tulis daripadaku barang siapa menulis daripadaku selain Al-Quran, maka hapuslah dan beritakanlah hadis dariku yang demikian tidak berdosa. Namun barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Artinya bahwa di sini Rasulullah melarang para sahabat menulis selain Al-Quran pada saat itu. Bahkan Al-Quran harus dihafal, hadis juga harus dihafal. Tetapi kegiatan-kegiatan Rasulullah SAW tentang penyebaran Islam ke Bizantium, ke Persia, ke Romawi, tanggal berapa hijrah, berapa kali Ghazwah, berapa kali perang, berapa banyak yang meninggal di perang Badar, di perang Uhud, bagaimana kejadian dan peristiwanya, itu ditulis, diabadikan sehingga kita mendapatkan otentisitas sejarah perjalanan Rasulullah melalui sirah nabawiyah di luar Al-Quran dan di luar hadis pada saat itu. Sistem pengelolaan arsip di Nahdlatul Ulama mulai dibenahi sejak tahun 2005. Hal ini disebabkan karena banyaknya unsur masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, yang memerlukan data-data dari Nahdlatul Ulama. Di tahun 2005, karena NU menjadi sumber rujukan, banyak mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian tentang NU dari berbagai disiplin, dari mulai kepengurusannya, dari atau jamiahnya, dari mulai kadang mulai dari jamaahnya, kenapa NU itu besar, berapa banyak jumlah NU di Indonesia dan sebagainya, lalu kitab-kitab apa yang menjadi rujukannya, itu diteliti. Nah, mengingat banyaknya hal-hal yang menjadi pengaruh gitu terhadap kebangsaan dan kebernegaraan, NU akhirnya menjadi objek penelitian. Maka di situ ada kesadaran dari kita untuk mengumpulkan turas-turas, tulisan-tulisan para ulama sepuh, sampai kemudian kita menyisir kembali tentang perjalanan NU dari
usia 1 abad ini. Kita mulai dengan kearsipan, dan kita ada 2 orang di Arsip Nasional yang bekerja di sana, sehingga kita bisa bekerja sama untuk baik menyimpan arsip maupun pelatihan kearsipan secara baik dan benar. Karena pada awalnya memang belum tertata rapi, maka pengurus Nahdlatul Ulama dengan segala upayanya terus membenahi dan mengklasifikasikan arsip-arsip yang ditemukan. Nah, kalau kemarin dulu itu hanya tumpukan sumber-sumber kitab sejarah yang berserakan, akhirnya dimodif sedemikian rupa katalognya, susunannya, urutannya gitu. Persis lah pada saat dulu Al-Quran mau di zaman Utsman bin Affan mau dikodifikasi, itu kan berserakan, ada yang di tulang unta, ada yang di Al-Baqarah, akhirnya disusun Al-Baqarah dulu misalkan, kemudian Al-An'am disusun sedemikian rupa sampai kemudian juz terakhir, ini juz ke-1, ini juz kedua, itu sama posisinya apa yang dilakukan oleh MUI. Nahdlatul Ulama lebih banyak menggunakan arsip statis. Kemudian pada tahun 2018 mulailah diterapkan sistem arsip digital. Nah, kita sampai hari ini memang lebih cenderung arsip-arsip yang bersifat statis. Nah, tetapi di 5 tahun kebelakang kita sudah mulai arsip-arsip yang bersifat digital dengan melibatkan semua komponen struktur yang berada di bawah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Dengan cara apa? Dengan cara menggelar NU Jabar World. Jadi kita melibatkan sampai penataan kearsipan sampai tingkat ranting, sampai tingkat kelurahan, sampai tingkat desa. Arsip digital pengurus wilayah Nahdlatul Ulama adalah SIM PWNU atau Sistem Informasi Manajemen Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Dalam pelaksanaannya masih harus dibina oleh pengurus-pengurus pusat, mengingat ajengan-ajengan dan kiai-kiai yang masih belum terbiasa dengan pengaplikasian digital. Jadi kita punya SIM PWNU, Sistem Informasi Manajemen PWNU Jawa Barat, sudah 5 tahun yang lalu. Kemarin baru updating, karena setiap kali perubahan pengurus, karena di NU kan ada ranting yang habis, MWC yang habis, kepengurusan itu, jadi selalu ada update melalui SIM PWNU. Dan rencana kita untuk pengupdatean mutakhir data ini akan dilaksanakan di akhir tahun. Setelah muktamar PWNU, kita ada peraturan perkumpulan yang baru mengenai validasi dan verifikasi dan validasi pengurus ranting di tingkat kelurahan, desa, pengurus MWC di tingkat kecamatan, dan pengurus PC di tingkat kota kabupaten. Jadi kita setiap hari Rabu minggu kedua itu melakukan validasi dan verifikasi atau perpal, verifikasi dan validasi data pengurus rutin setiap bulan minggu kedua gitu. Kita keliling Jawa Barat, cek and recheck, dan memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa ketika bicara pengarsipan, di mana ajengan-ajengan itu belum terbiasa. Pengurus-pengurus di tingkat level bawah, kita saja itu masih terus harus mengupdate pengetahuan-pengetahuan tentang kearsipan. Arsip-arsip yang berada di PWNU dikelola oleh Media Center di bawah naungan kesekretariatan. Seluruh arsip yang berada di PWNU nantinya akan didigitalisasikan dan dimasukkan ke SIM PWNU. Di dalam rumusan pengarsipan yang kita miliki, arsip-arsip yang bersifat dinamis kita arsipkan terlebih dahulu seluruhnya. Kemudian arsip-arsip yang bersifat statis gitu, itu kita juga inventarisir
Dan seperti halnya termaktub dalam peraturan, per 5 tahun sekali terjadi pemusnahan arsip yang memang itu lebih kepada yang bersifat administratif, arsip dalam arti dokumen. Tetapi kalau filenya itu tetap kita simpan, dan di sini yang mengelolanya adalah media center, dari mulai foto, video dan yang lain-lain kita simpan dalam pengelolaan arsip digital. Jadi kita bisa dicek tanggal berapa Roy Surya melakukan kegiatan 5 tahun yang lalu, acaranya ini kita bisa langsung disimpan di digital di bentuk file. Betul. Gitu. Terhitung 8 tahun lah kita mengelola ini. Sampai hari ini kita belum melakukan pemusnahan. Jadi apakah nanti per 20 tahun sekali misalnya, apa per kita belum, yang pasti hari ini semua arsip-arsip baik yang bersifat statis yang bersifat dinamis itu masih tetap kita arsipkan semua. يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن